ada satu jebakan yang walaupun kita sudah mungkin kita bilang sudah jago selling, jago jualan, jago marketing, bisa marketing, bahkan kita yang sudah pernah mendapatkan omset besar dari dunia bisnis online pun masih akan terkena jebakan yang satu ini kalau kita tidak hati-hati. Bisnis pemula yang ingin membangun bisnis ataupun kita yang sudah memiliki bisnis dan ingin mengembangkan bisnis kita sama-sama peduli yang disebut dengan namanya omset atau angka penjualan. Nah, di dalam video ini saya akan membukakan ada satu jebakan yang walaupun kita sudah mungkin kita bilang sudah jago selling, jago jualan, jago marketing, bisa marketing, bahkan kita yang sudah pernah mendapatkan omset besar dari dunia bisnis online pun masih akan terkena jebakan yang satu ini kalau kita tidak hati-hati. Jebakan ini pada akhirnya membuat kita yang sudah mengedukasi marketing ataupun selling dan pada akhirnya yang akan closing bukan kita, tapi malah kompetitor kita atau orang lain. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana caranya itu bisa terjadi dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari fenomena jebakan yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online atau online marketing dan membantu teman-teman lainnya untuk juga menggunakan online marketing untuk mengembangkan atau memulai bisnisnya. Jadi buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya di video yang satu ini, jangan lupa ya buat subscribe supaya nggak ketinggalan info terbaru dan update terbaru lainnya seputar bisnis, marketing, ataupun seputar online marketing. Kesalahan nomor satu dari seorang marketer pemula, ini yang kita akan bahas di dalam video ini. Jebakan yang membuat marketer pemula ini kadang-kadang sudah belajar kesana kemari mengenai cara penjualan ya, belajar kesana kemari mengenai cara marketing ya, kita belajar Instagram Ads, belajar copywriting, belajar cara mengedukasi pasar, membuat pasar itu tertarik ke produk yang kita jual. Pada akhirnya setelah itu mereka bisa tertarik untuk mengetahui produk kita itu benefitnya apa, manfaatnya apa. Tapi yang terjadi, closingnya bukan sama kita gitu ya. Jadi kita yang capek-capek marketing, kita yang capek-capek melakukan penjualan, tapi ternyata closingnya di tempat tetangga kita atau mungkin di tempat orang lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena nanti satu fenomena yang kita sebut adalah jebakan Mbah Google. Jadi jebakan Mbah Google ini nih jadi peluru yang pada akhirnya kembali untuk ke kita sendiri, kita bisa kena sendiri nih walaupun kita udah capek-capek mengedukasi. Katakanlah seperti ini teman-teman. Kalau kita masuk lagi ke jago marketing, case tadi efek madu herbal. Katakanlah kita sekarang sedang mau menjual madu herbal. Kita mau menjual madu herbal, maka yang biasanya kita lakukan adalah memarketingkan si madu herbal ini ya. Kita mulai tuh buat Instagramnya, buat akun TikToknya ya di sosial media ya. Bahkan mungkin kalau kita yang masih menggunakan Facebook pun kita bisa add personal account teman-teman kita, atau kita juga bisa masuk ke grup-grup ya. Kita ingin memarketingkan produk yang kita ingin jual yaitu produk madu herbal ini. Tapi yang terjadi apa? Kita sudah buat Instagram, kita isi Instagramnya udah reguler, udah rajin ya. Lalu orang-orang jadi follower kita teredukasi. Oh ternyata madu ini ternyata madu ini bagus ya. Selain karena dari tempat yang berkualitas, cara untuk mendapatkan madunya juga bagus. Lalu selain itu manfaat madunya juga tadinya orang nggak tahu ya, karena teredukasi sama kita. Lalu mereka jadi tahu, oh ternyata manfaat madu ini buat kita nih bisa jadi apa saja nih, gini gitu. Lalu selain itu, efek akhirnya juga dia udah mengerti ya. Mungkin sebagian besar orang ini begitu mendengarkan madu, dia nggak tahu bahwa itu bisa menyelesaikan problem yang dia sedang punya. Ternyata kita udah berhasil sebagai seorang marketer ataupun sebagai seorang penjual lah ya, penjual online. Udah berhasil membuat orang yang tadinya nggak tahu tersebut jadi tahu, dan bahkan nggak hanya tahu, tapi jadi butuh dan mau beli. Pertanyaannya, ada beberapa orang yang menjadi marketer ataupun seller yang sudah lama berbisnis pun masih terkena jebakan ini. Apa itu? Orang udah tahu dia sudah membutuhkan madu tersebut, dia sudah mau beli bahkan ya. Tapi yang terjadi belinya bukan di kita. Yang dia lakukan adalah dia masuk ke yang disebut Google ya. Makanya kita sebut jebakannya adalah jebakan Mbah Google ya. Calon pelanggan kita masuk ke Google. Dia ketikkan, saya mau tuh madu yang herbal, katanya manfaatnya bagus. Diketikkan madu herbal termurah. Kira-kira nanti akan muncul apa ya? Yang akan muncul adalah banyak ya madu-madu yang dijual oleh merchant-merchant lainnya, online shop lainnya, bahkan mungkin supplier madu lainnya. Yang bahayanya mereka ini online shop lainnya sesama menjual madu yang ya kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih sama dengan kita, hasil efeknya kurang lebih sama dengan kita, dan yang paling berbahaya mereka memberikan harga yang lebih murah. Mungkin kalau ada diskon mereka pun jauh lebih besar dibandingkan dengan diskon yang kita berikan dari brand kita. Nah, apa terjadinya? Di sini yang terjadi adalah customer ya pasti lebih memilih beli madu di tempat yang lain. Walaupun ujung-ujungnya tadi awalnya kita yang udah edukasi, kita sudah meluangkan waktu untuk ya membuat Instagram, membuat TikTok itu mungkin buat kita yang masih solopreneur yang sendiri untuk berbisnisnya ini mulai sendiri,
ya nggak perlu untuk ada cost untuk hire karyawan. Tapi tetap saja ada effort kita yang kita luangkan untuk membuat konten, untuk edukasi marketnya, edukasi calon pelanggan ya. Tapi bahkan mungkin mereka udah sampai chatting kita, tanya-tanya ya, madunya efeknya apa Kak dan lain-lain. Tapi belinya itu adalah melewati Google di tempat yang dengan harga lebih murah dengan diskon lebih besar. Jadi inilah yang saya sebut dengan jebakan Mbah Google ya. Jebakan Mbah Google ini memang sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena kita pada akhirnya udah lelah mengedukasi tapi kita nggak dapat profitnya, kita nggak dapat omsetnya. Nah, kesalahannya bukan terletak pada apa yang sebetulnya kita jual, madu. Mungkin madu herbal itu ada yang sama atau kurang lebih mirip dengan kita. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan ke marketnya? Jadi marketingnya ya, marketing itu komunikasi kita. Nah, sebelum masuk ke kita coba lihat ya, kalau misalnya kira-kira customer kita sudah masuk ke Google, kita akan praktek dia menemukan apa mengenai madu herbal kalau dia mengetikkan di Google. Di sini misalnya, katakanlah udah teredukasi calon pelanggan kita, lalu dia kepikiran ya tiba-tiba ya, oh kan saya kemarin itu ada orang yang mengedukasi saya ya, yaitu brand Anda ya, mengedukasi mengenai madu itu bagus sekali buat kita nih. Lalu dia cari di Google, ketik madu termurah. Ternyata di sini bisa terlihat ya, dari mulai bisnis yang sifatnya offline, di sini juga udah ada nih jual madu. Lalu itu pun juga ada masuk di Tokopedia atau di online shop, ada merchant-merchant di marketplace. Ada juga yang punya review-review yang akhirnya masuk ke tempat mereka. Ada juga toko online shop atau brand online yang langsung menggunakan Google Ads, grosir madu asli. Jadi penjual madu juga. Artinya apa? Banyak sekali alternatif dari yang kita jual. Yang mereka ini harganya lebih rendah dari kita dan mungkin diskonnya lebih besar dari kita. Mungkin kalau kita cari lagi di sini. Tapi kan aku jualnya itu bukan madu aja, tapi aku madunya madu asli nih gitu ya. Kita udah mengedukasi bahwa madu kita ini madu asli, beda dengan yang lain gitu ya. Diketikkan langsung di sini bahwa saya cari aja begitu. Kalau gitu madu asli di Google gitu ya, diketikkan madu asli dan betul aja. Bahkan ada yang di sini lihat ya, grosir madu harga mulai dari 36.000 gitu. Katakanlah kita udah mengedukasi, dia udah masuk ke chat kita, ke WhatsApp, kita udah menjelaskan bahwa harga madu kita ini kurang lebih 100 ribuan lah gitu ya. Begitu dia ketikkan madu asli di Google, ketemu harganya 36.000, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Paling nggak mereka sebelum membeli ke sini, mereka akan chat dulu deh. Betul nggak Mbak ini sama dengan madu yang ada di Instagram itu gitu ya. Ternyata CS-nya dia nih yang harga 36.000 bilang sama persis gitu ya. Ya pasti dia akan jadi beli ke tempat yang lain ya. Dan itu banyak di sini ya, bukan cuma satu teman-teman. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan jebakan Mbah Google. Mungkin kita tapi edukasinya berbeda. Kita mengedukasi itu bukan hanya ini madu asli saja, tapi ini madu untuk khusus buat anak-anak nih. Ya udah, berarti customernya, calon pelanggan Anda bisa aja ngetik hal yang sama. Madu untuk anak gitu ya, diketik juga di Google ya. Jadi sekarang semua orang itu kalau udah mendengarkan sesuatu itu diketikkan di Google supaya dia bisa tahu saya bisa dapat harga lebih murah nggak ya sebetulnya ya. Nah, begitu diketikkan madu di Google, yang terjadi adalah muncul nih brand-brand yang kira-kira ini sering marketing atau sering mengedukasi pasarnya mungkin di tempat yang marketnya juga anak-anak. Ada di sini ada brand Joybi ya. Ada lagi di sini agen. Bahkan ada agennya juga ya, agen madu anak yang terdekat dari lokasi kita ya. Biasanya kan kalau di Google Maps ini yang terdekat dari kita. Lalu ada rekomendasi madu untuk anak yang lainnya. Jadi kalau kita brand yang cukup baru, kita mau edukasi, hanya edukasinya itu saya menjual madu, spesialisasinya madu untuk anak, dan mereka melakukan ini. Ada brand lain yang sudah lebih besar dari Anda yang harganya mungkin sudah karena memiliki kuota produksi yang lebih besar, maka harganya bisa lebih murah juga ya. Itu mereka akhirnya searching di Google, madu untuk anak. Otomatis positioning kita sebagai brand yang masih lebih baru menjual madu untuk anak juga, ya pasti akan kalah. Dari sisi harga mungkin akan kalah, dari sisi brand mungkin akan kalah dengan brand-brand lainnya yang sudah lebih dulu ada gitu ya. Jadi ini jebakan Google yang harus kita hindari sebagai seorang marketer. Jadi seberapapun budget kita buat marketing, seberapapun budget kita untuk pada akhirnya bisa memiliki program sales juga, itu akan sia-sia begitu kita terkena jebakan Mbah Google ini. Mungkin dia akan cari nih, tapi kan madu saya mungkin madu untuk wanita karir atau untuk bapak-bapak ya, bukan anak-anak. Madu untuk diet katakanlah ya. Dicari juga dengan cara yang sama ya di Google. Customer Anda akan mencari dengan cara seperti ini. Jadi dicari madu untuk diet, madu untuk diet. Oh, ini ada Shopee madu untuk diet nih, ada ya. Lalu dibandingkan harganya yang lebih murah. Begitu diklik gitu ya. Misalnya kalau tadi kita hanya menemukan website brand aja nih yang menjual menggunakan landing page atau website.
begitu masuk ke marketplace, dicek juga banyak sekali penjual-penjual madu. Dan luar biasanya kan kalau di marketplace kita bisa filter ya, difilter atau disortir berdasarkan harga juga ya, yang terdekat dan juga harga. Jadi sudah pasti nantinya akan terjadi yang disebut dengan perang harga ya. Nah, mau tahu caranya gimana untuk kita menghindari jebakan Batman ini ya, atau jebakan Mbah Google ya, saya bilang ya, jebakan Mbah Google ini, itu adalah dengan menggunakan komunikasi marketing kita yang kita sebut menggunakan UMP signature. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi supaya tidak terjadi hal seperti ini, kita yang susah-susah marketing, tapi orang lain yang closing, maka yang harus kita pertimbangkan adalah mencoba untuk berpikir kira-kira kalau misalnya tadi ya, kita sudah lewat ya, case study tadi. Orang begitu kita jelaskan hal A, dia akan langsung nyari hal tersebut di Google. Nah, supaya kita nggak kena jebakan Mbah Google, berarti apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ada hal yang dia cari dari yang sudah kita edukasi, akhirnya begitu di searching di Google, dia bisa ketemu. Kebayang ya teman-teman ya? Nangkap ya? Jadi, kalau kita bilang bahwa madu kita ini madu herbal, kita edukasi market kita. Yang dia lakukan, dia cek kata keyword atau kata yang digunakan kata madu herbal tadi, dia akan cek di Google. Lalu kita bilang madu untuk diet, yang dia lakukan dari sini, dia akan ambil kata-kata tadi madu untuk diet, dicek di Google. Lalu kalau kita bilang lagi madu ini madu asli, misalnya madu asli dari hutan, dia akan ambil katanya, dicek di Google gitu ya. Jadi jebakan Mbah Google terjadi karena kita punya kata-kata yang begitu dicek di Google akan ketemu banyak sekali alternatif lainnya dari bisnis kita. Di sini kuncinya. Jadi waktu kita menggunakan marketing ke pasar kita, jangan menggunakan kata-kata yang nantinya bisa di-search di Google. Nah, itu kita sebut dengan creating unique marketing proposition. Jadi kita punya kata-kata marketing nih, punya metode yang berbeda, punya komposisi yang berbeda dari madu kita, misalnya punya hal tertentu yang mungkin cara kita untuk menerapkan madunya dalam beberapa minggu harus meminum berapa kali gitu ya. Tapi kita menjelaskannya dengan kata-kata yang tidak akan mereka temukan di Google walaupun mereka mencari. Misal, kita menggunakan produksi madu ini menggunakan teknologi bio sesuatu gitu ya. Nah, kata bio ini itu kalau dicari di Google nggak ada. Kenapa? Karena kita yang menemukan dan kita masukkan unique marketing proposition kita, gitu ya. Jadi kata-kata ini bisa jadi ada hal yang kompetitor itu belum ngangkat, tapi kita bisa ngangkat. Mungkin itu hal biasa ya yang kita temukan di sini. Tapi kita mengedukasi dari kata-kata tersebut yang adalah metode unik punya kita. Jadi artinya karena unik punya kita, kalau orang mau cari kemanapun, dan bahkan kalau orang mendengarkan kata-kata tersebut, tiba-tiba ya misalnya ada yang pakai kata-kata itu nih di tempat lain, kita tahu dia pernah melihat brand kita dan dia menggunakan kata-kata kita. Mungkin belum kebayang ya, kita langsung ke prakteknya aja gimana ya. Coba kita lihat ya. Misalnya seperti ini. Kita mengedukasi mengenai madu tadi ya, kayak tadinya madu. Saya mengedukasi bahwa madu herbal saya yang asli dari hutan tadi nggak kita sebutkan dengan hanya edukasi seperti itu aja. Tapi kita tambahkan dengan unique marketing proposition. Ini adalah angle marketing atau komunikasi yang berbeda. Kita menemukan namanya bio-bee therapy. Ini saya sudah search nih di Google ya. Kelihatan nih bio-bee therapy. Kayaknya metode yang berbeda ya. No result found for bio-bee therapy. Ya, kita bisa bilang madu saya ini punya yang berbeda adalah dia ini madu bio-bee therapy. Bio-nya adalah karena madu saya herbal asli dari hutan. Ini juga dari madu asli, makanya bee kan artinya madu. Dan therapy artinya ini nggak hanya mengobati hanya sementara aja, tapi ini sudah mengobati dalam jangka waktu yang lama dan berprogres ya. Jadi anak kita yang menggunakan bio-bee therapy ini akan memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik lagi di saat COVID seperti ini. Begitu kita marketingkan dengan kata-kata bio-bee therapy, kita nggak bisa dibandingkan dengan penjual madu lainnya. Kebayang ya? Itu adalah unique marketing proposition. Signature-nya milik bisnis Anda. Jadi cara terbaik untuk menghindari tadi jebakan Mbah Google itu adalah dengan menemukan UMP signature atau unique marketing proposition signature dari bisnis Anda. Sebelum Anda menemukan UMP signature dari bisnis Anda, maka
tetap aja ya, walaupun Anda punya budget marketing yang besar, punya kemampuan untuk teknis marketing dengan Facebook Ads ya, dengan Google Ads, dengan mungkin di marketplace Anda sudah menggunakan awareness program yang bagus gitu ya, menggunakan sales yang bagus. Selama Anda masih mengedukasi yang sifatnya commodity, dicari di Google semua orang banyak yang jual, dan belum menemukan unique marketing proposition signature Anda, maka masih akan ada market Anda, pasar Anda yang digerus oleh orang lain. Anda susah-susah untuk edukasi, orang lain yang akan closing. Jadi semoga video ini bisa berguna untuk Anda dan segera menemukan unique marketing proposition signature Anda. Nggak perlu mengubah value atau branding Anda, hanya temukanlah unique marketing proposition signature milik bisnis Anda yang membantu Anda. Pada saat mengedukasi, kita tahu bahwa dia akan pasti nantinya kalau tertarik pun belinya pasti ke kita, bukan ke brand lain atau kompetitor. Oke teman-teman, semoga insight ini bisa berguna untuk Anda, dan kalau sampai sekarang juga Anda belum juga untuk subscribe channel Yosef Abbas, saat ini saya ajak Anda untuk subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan ya info-info seperti yang Anda simak di dalam video yang satu ini. Jadi tips dan update terbaru seputar bisnis, marketing, dan juga terutama seputar online marketing. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef, founder dari @sekolah pebisnis, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!